قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fiqih ekonomi Islam dari kitab Fikih Ekonomi Keuangan Islam yang semoga insyaallah bermanfaat untuk rekan-rekan pedagang atau pekerja. Kita mulai pembahasan menunaikan hak. Ya, di halaman 7 dari kitab ini yaitu menunaikan hak. Kata penulis hafizullah, seorang pengusaha muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain, baik itu berupa upah pekerja maupun hutang terhadap pihak tertentu. Ini dia ikhwan. Ada dua permasalahan yang besar, terutama di zaman sekarang, ketika banyak orang tidak menjadikan agama Allah sebagai acuan perbuatannya, tidak menjadikan hukum Allah sebagai acuan perbuatannya. Maka banyak terjadi kezaliman di sektor penunaian hak orang lain, berupa atau dari masalah upah dan masalah utang. Ini banyak sekali terjadi kezaliman. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum keringatnya kering. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Ya, nanti akan kita bahas. Sikap orang yang memperlambat pembayaran hutang merupakan kezaliman. Ini juga ada hadisnya. Adapun orang yang mengingkari hutangnya boleh disebarkan aibnya dan diberi hukuman. Boleh disebarkan aibnya dan diberi hukuman oleh waliul amri. Ya. Dengan demikian, pada suatu usaha jasa atau badan niaga, perusahaan, ya, atau badan niaga diharuskan untuk menciptakan suatu sistem yang memiliki orientasi menyegerakan penunaian hak tersebut, seperti mempercepat pembayaran atau membayarnya sesuai waktu yang sudah disepakati atau ditentukan. Ya, misalnya perusahaan ini sudah dari awal akad menyatakan pembayaran gaji kisaran tanggal 25 sampai tanggal 30 atau 31. Maka wajib untuk menunaikan pada waktu-waktu tersebut. Ya, kalau ternyata sampai tanggal 1 bulan depan belum ada gelagat pemberian upah, maka ini berarti hutang. Dan juga wajib untuk diberitahu kepada para karyawan bahwasanya mungkin ada keterlambatan pemberian gaji pada bulan ini, mohon maaf. Misalnya kita baru ngasih gaji tanggal 2 bulan depan. Harus diberitahu ya. Dan alasan juga harus dikemukakan agar tidak terjadi fitnah. Ya, seperti itu ikhwan. Jadi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau ternyata ada kesulitan atau dana belum cair, atau mungkin bangkrut dan seterusnya, itu semua harus dikisahkan kepada para pegawai supaya tetap harmonis dan tidak saling mencurigai atau tidak ada yang merasa dizalimi begitu saja. Karena Nabi SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquh." Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.
Ya, tentu hadis ini tidak difahami bahwasanya pekerjaan yang tidak mengeluarkan keringat berarti nggak perlu digaji, nggak juga ya. Karena kalau kayak gitu orang di samping saya tidak digaji nanti karena nggak ada keringatnya. Bukan seperti itu cara memahaminya ya. Melainkan disegerakan untuk menunaikan hak para pekerja. Jangan sampai mereka merasa terzalimi dengan penundaan upah yang telah disepakati, baik tanggalnya atau nominalnya. Kalaupun terjadi pengunduran pembayaran upah, maka wajib atas atasan untuk menyampaikan hal tersebut beserta alasannya, ya. Tidak boleh begitu saja semena-mena ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang menjadi musuhku pada hari kiamat. Jadi ini musuhnya Rasulullah pada hari kiamat, bayangkan. Ya. Di saat kita membutuhkan syafaat, di saat kita membutuhkan pertolongan Allah, namun justru menjadi musuh Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Ya. Di sini thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Rajulun u'ta bi thumma ghadar, yaitu orang yang memberi jaminan atas namaku lalu ia berkhianat. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah, orang yang menjual orang merdeka. Jadi orang menjual bukan budak yang dijual, orang merdeka dijual. Lalu hasil perdagangan manusia itu, manusia merdeka didagangkan, dia makan pula hasilnya. Kan haram. Kalau menjual budak ya boleh, tapi budak yang memang sah sebagai budak gitu. Tapi kalau menjual orang merdeka tidak boleh. Ya. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Dan orang yang menyewa pekerja. Istajara ajiran. Ya. Menyewa pekerja. Menugaskan dengan iming-iming ganjaran. Ya, mempekerjakan orang dengan ganjaran. Fastawfa minhu, dan orang tersebut melaksanakan seluruh tugasnya sesuai dengan SOP dan sesuai dengan kesepakatan. Walam yu'tihi ajrah, namun dia tidak memberikan upahnya. Ya, ini akan menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Ada suatu misalnya ekspedisi yang merupakan cabang usaha dari suatu marketplace yang kapitalis, ya, mengantar barang-barang, tapi ternyata upah yang diterima itu sangat kecil, jauh di luar ekspektasi dan mengecewakan. Maka yang seperti ini sebenarnya walam yu'tihi ajrah, belum menunaikan ganjaran untuk para kurir-kurir ekspedisi atau kurir-kurir marketplace ini. Makanya terjadi demonstrasi besar-besaran pernah menuntut hak mereka untuk ditunaikan karena mereka sudah letih dan capek mengantarkan barang. Tapi gaji yang mereka terima itu sangat jauh dari kesepakatan atau harapan mereka, dengan effort yang sudah dikeluarkan luar biasa. Kemudian ikhwan, Rasulullah SAW juga bersabda, "Matalul ghaniyyi zulmun." Matalul ghaniyyi zulmun. Sikap orang kaya yang memperlambat pembayar hutang adalah kezaliman. Al-ghani di sini jangan dipahami dengan istilah orang kaya versi kita. Karena kalau dengan istilah orang kaya versi Indonesia, maka dia harus punya rumah dulu, harus punya mobil. Enggak. Maksudnya di sini ghani adalah orang yang sudah melebihi dari kecukupan kebutuhannya.
Jadi orang ini berhutang, memiliki hutang. Dan sebenarnya dia bisa membayar hutangnya karena dia punya uang, punya kecukupan. Dia bisa bayar hutang, tapi dia melakukan sikap matol, yaitu menunda dan memperlambat pembayaran hutang dari tenggat waktu yang semestinya. Maka orang ini adalah orang yang zalim. Orang yang zalim. Kata beliau hafizahullah, di antara hak-hak yang harus ditunaikan, yang paling utama adalah hak-hak Allah terhadap para hambanya yang kaya dalam harta mereka. Hak Allah yaitu berupa apa? Zakat-zakat yang wajib. Ya, zakat yang wajib. Itu harus ditunaikan dulu tuh, paling awal. Terutama para pedagang, berarti zakat perdagangan. Lalu diikuti dengan sedekah dan infak berikutnya. Jadi nggak boleh dibalik. Rajin sedekah, tapi giliran zakat nggak peduli. Dan ini kasus yang kerap terjadi pada sebagian pengusaha muslim yang memiliki usaha besar. Tidak peduli berapa zakatnya, padahal dia pedagang dan lumayan sukses. Memang pernah mewakafkan suatu lahan, baik untuk masjid atau madrasah. Memang rajin sedekah ke fakir miskin. Memang dia menafkahi keluarga. Memang dia orang yang baik, mudah tersenyum dan ringan tangan. Tetapi rupanya dia tidak pernah memikirkan bagaimana menzakati penghasilannya dan simpanannya di bank. Gak pernah pikiran kayak gitu. Maka orang seperti ini belum menunaikan hak Allah Ta'ala berupa membayar zakat dan ancamannya besar. Jadi yang paling pertama yang harus ditunaikan adalah haknya Allah Ta'ala. Orang pedagang, pengusaha, pebisnis. Kalau misalnya sudah sampai nisab dan juga sudah sampai haul, maka wajib untuk menghitung kembali penghasilan dan tabungannya serta dikalikan 2,5%. Dan kemudian diberikan kepada mustahik. Lalu setelah dia memperhatikan zakat-zakat wajib itu, ikutilah dengan sedekah dan infak. Dan tidak boleh dibalik. Ya. Semua pengeluaran itu dapat membersihkan harta dari segala noda syubhat. Iya, karena zakat itu membersihkan. Ya. Anta khairu man zakkaha. Yaitu tentang jiwa kita, Allah Ta'ala, engkau adalah sebaik-baik yang bisa membersihkan jiwa kita. Ya. Jadi membersihkan. Zakat membersihkan harta dari segala noda syubhat. Dan dapat menyucikan hati dari berbagai penyakit. Jadi zakat itu bisa menyucikan hati seseorang dari beragam penyakit. Ya. Yaitu seperti apa? Penyakit yang menyelimutinya seperti rasa kikir, tidak mau mengalah dan egois. Udah pelit, maruk, nggak mau ngalah, egois, dan ini mental kapitalis. Ya, kita lihat di marketplace yang besar, hal ini terjadi. Apalagi milik yang orang kafir. Ya tidak masalah mungkin kita bertransaksi di marketplace, bukan masalahnya di situ. Tapi muskilahnya di sini adalah para owner atau para punggawa yang mereka mentalnya itu mental yang tidak menunaikan zakat. Karena mereka kafir mungkin. Atau mereka muslim tapi tidak ngerti tentang zakat dan tidak menunaikannya. Akhirnya apa? Terbit rasa kikir, pelit di hatinya. Ya, nggak mau ngalah dan egois, kapitalis. Ini yang terjadi, ikhwan. Itulah hukuman dari Allah Ta'ala di dunia untuk orang-orang yang tidak memperhatikan urusan zakat, padahal mereka adalah orang yang diwajibkan atas mereka untuk zakat perdagangan. Maka antum lihat banyak orang yang kemaruk, rakus akan dunia, itu rata-rata mereka tidak pernah zakat atau tidak mau berzakat. Imma karena kekufuran mereka, imma karena mereka muslim namun tidak mau belajar dan beramal lebih soleh lagi. Ikhwah sekalian, harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Enggak. Kalaupun berkurang nominalnya saja. Tapi justru harta itu makin bertambah keberkahannya kalau disedekahkan. Harta tidak akan hilang di darat maupun di laut. Tetap ada harta. Kecuali karena tidak mau membayar zakat. Dan setiap kali suatu kaum menolak membayar zakat, itu hujan akan tertahan dari langit.
Kalau bukan karena ada binatang, pasti hujan tidak akan turun. Jadi, kalau ada masyarakat yang anti zakat, nggak mau menerapkan syariat Islam yaitu zakat, ternyata terbit hujan, turun hujan. Mereka jangan katakan bahwa hujan ini rahmat buat kami. Bukan buat kalian. Tapi hujan ini buat binatang-binatang yang Allah Ta'ala nafkahkan mereka. Dan juga untuk tumbuhan. Jadi bukan buat kalian wahai manusia khabith yang anti zakat. Iya. Wahai manusia yang hartanya terjadi banyak khabith dalam hartanya. Harta yang kotor, nggak mau dizakati. Itu air hujan bukan karena antum hidup. Tetapi karena Allah Ta'ala merahmati tumbuhan dan juga hewan-hewan. Agar mereka bisa bertahan hidup. Kalau bukan karena binatang, pasti hujan tidak akan turun. Semua pengertian itu bisa diperoleh dari dalam banyak dalil-dalil yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Jadi as-sa'il ada, al-mahrum ada. As-sa'il ini orang yang tidak punya apa-apa dan dia minta. Ini orang miskin yang terima. Mahrum yaitu orang yang tercegah dari kepemilikan. Dia nggak punya apa-apa. Mau beli apa dia nggak bisa. Namun dia tidak minta-minta. Maka mereka punya hak terhadap harta kita, ikhwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kalian bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam." Masya Allah. Setiap sahibu kanz, pemilik harta yang tidak la yuaddi zakatah, yang tidak menunaikan zakatnya. Dia memiliki harta tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Lihat. Apa balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang seperti ini, ikhwan? Ini balasannya. Illa uhmiya alaihi fi nari jahannam. Kecuali dia pasti nanti akan dijadikan lempengan apa? Pasti akan Allah panaskan, uhmiya alaihi, harta tersebut dipanaskan di neraka jahannam. Fayuj'alu safaih. Kemudian dijadikan lempengan, nanti ada lempeng-lempengan dan itu panas sekali. Fayukwa bihi janbahu wa jabinah. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Setelah itu kemudian disetrikakan dengan lempengan tersebut, disetrikakan ke kening dan badan dia. Itu gara-gara tidak mau menunaikan zakat yang sebenarnya jauh lebih sedikit daripada apa yang dia punya. Gara-gara itu dipanaskan itu harta, dijadikan lempengan untuk hartanya dan kemudian disetrikakan di kening dan di badannya. Nauzubillah min dzalik. Hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sampai Allah memutuskan hukuman bagi para hambanya pada suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Bagaimana kalau misalnya 50.000 tahun seseorang disiksa dengan lempengan besi yang disetrika di mukanya dan juga di tubuhnya. Nauzubillah min dzalik. Ini gara-gara apa? Gara-gara hal yang sebenarnya dia lakukan itu mudah insyaallah. Yaitu bayar zakat. Thumma yura sabiluh. Ternyata belum cukup dengan itu. Kemudian dia akan melihat jalannya. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Bisa ke surga atau bisa ke neraka. Tergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian amal salehnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah muthila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra' lahu zabibatani yutawwiquhu yawmal qiyamah." Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti harta itu akan diubah menjadi ular botak suja', ular botak yang memiliki zabibatan, 2 taring,
yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ular itu akan membelitnya pada hari kiamat nanti. Thumma ya'khudhu bilih zimataihi, yakni shidqaihi. Kemudian ular tersebut akan menggigitnya dengan kedua rahangnya, yaitu dua tulang rahang. Jadi rahang itu keras itu. Thumma yaqul, kemudian dia akan berkata, ana maluka ana kanzuka. Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu dulu. Jadi harta itu bisa berubah menjadi ular nanti pada hari kiamat. Ya. Thumma tala, kemudian beliau membaca firman Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna. Dan janganlah orang-orang yang berbuat kikir itu menyangka. Ini surat Ali Imran. Ular yang dimaksud adalah ular jantan, ikhwan. Dalam bahasa Arabnya itu syuja', yang artinya pemberani, ya. Botak di situ berarti botak rambutnya akibat banyaknya bisa ular tersebut. Saking kencengnya bisanya itu kan bisa ular itu kan ada di taring bagian atas. Jadi atasnya itu botak, saking kencengnya itu bisa ular tersebut. Ya. Di antara berkah zakat yang paling kentara terlihat di tengah masyarakat adalah munculnya ketentraman, kestabilan, keamanan sosial. Itu di antara berkah zakat. Tentram masyarakat, sosial, masya Allah bagus. Kemudian dengan sebab ketentraman, dengan sebab stabilitas sosial, segala rasa dengki akibat ketimpangan sosial dan ekonomi sudah bisa dihilangkan dari hati kaum miskin, papa. Rahmat dan sikap menolong juga mengalir deras ke dalam jiwa orang-orang kaya yang memiliki kelapangan harta. Begitu. Ya. Jadi itu karena syariat zakat, ikhwan. Sehingga seluruh masyarakat turut mendapatkan karunia dengan adanya sikap saling menyayangi, saling bahu-membahu, sehingga muncul kemapanan sosial. Cukup sebagai gambar jelasnya yang tampak pada Bani Ash'ar, yaitu orang-orang Ash'ariyin di zaman Rasulullah, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Innal Ash'ariyina idza urmilu fil ghazw. Sesungguhnya orang-orang Bani Ash'ar itu bila terkena musibah kematian dalam peperangan sehingga sebagian istri mereka menjanda. Jadi suami-suaminya berjihad, wafat. Nah, tinggallah istrinya di rumah yang menjanda. Au qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah. Atau keluarga sebagian mereka kekurangan makanan di Madinah. Jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. Mereka akan mengumpulkan makanan-makanan mereka dalam satu buntelan kain. Thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bis-sawiyyah. Kemudian mereka bagikan secara merata di antara mereka dalam satu nampan. Fahum minni wa ana minhum. Maka mereka bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari mereka. Masya Allah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya penggalangan donasi untuk orang-orang fakir miskin, apalagi yang terkena musibah. Dan ini mereka terkena musibah. Kemudian dikumpulkan oleh para sahabat makanan-makanan dalam satu buntelan kain, kemudian dia dibagikan secara merata di antara mereka dalam satu nampan. Justru ini merupakan sunnah hasanah. Ya, ini bukan bentuk meminta-minta. Justru ini apa? Pembagian untuk orang-orang yang berhak untuk Allah Ta'ala rizkikan lebih. Ya, karena mereka kekurangan. Ya. Taib. Jadi inilah berkah dari zakat. Dan berkah dari sedekah. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ana dan antum sebagai orang yang menunaikan hak Allah, kemudian hak manusia dengan baik, dan juga sebagai orang yang menunaikan zakat ketika diwajibkan atas kita. Kita cukup sampai sini aja insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.